Banyak yang bilang jika Fujio tidak akan bisa mengalahkan Todoroki. Ada juga yang bilang karena Fujio karakter utama, ya pasti bisalah. Nah, daripada debat, ikuti channel ini aja, akan saya bahas bagaimana jika Fujio dan Todoroki bertarung, siapakah yang akan menang. Dan juga Fujio pernah mengatakan dalam adegan ini, apakah memang Fujio dan Todoroki sudah benar-benar saling bertukar pukulan atau berkelahi satu lawan satu? Karena Fujio masih menjadi leadernya Oyako, jika benar mereka sudah duel, berarti sudah dipastikan Fujio yang menang. ごちゃごちゃ考えるより俺たちはこいつで答えを出す。そうだよな、藤尾。Video sebelumnya, baik Fujio dan Todoroki sudah saya breakdown dan mereka mendapat stat masing-masing. Walau tubuh Fujio lebih kecil dibanding Todoroki, namun powernya terlihat sama. Hanya saja damage Todoroki lebih berat dan menyakitkan dibanding Fujio. Kelasnya Murayama saja bisa dibikin babak belur oleh Todoroki dan hampir tumbang. Fujio sendiri mengakui tendangan Todoroki lebih terasa ketimbang Magoroku. Namun sesekali jika Fujio serius dan fokus satu pukulan telak, tak jarang beberapa musuhnya tumbang seperti Shidaken, Reiji, Susaki, dan Binjo, walaupun ternyata Binjo masih kuat. Tentunya untuk damage Fujio ini lebih spesifik kenapa damage-nya menjadi terasa menyakitkan. Fujio harus mencari-cari celah musuh seperti mencederai kaki dulu atau menguras tenaga musuh dulu, sehingga saat musuh lengah dia bisa memusatkan damage dengan satu pukulan telaknya. Tidak seperti Todoroki yang tidak perlu mencari cara. Setiap serangannya memang murni berdamage berat. Inilah sebabnya pihak High and Low sudah mengonfirmasi jika Todoroki yang terkuat melalui narasi Tsukasa, yakni poin damage-nya. Kecepatan mereka berdua juga sama, tidak berhenti menyerang hanya untuk melihat apakah serangannya barusan membuat damage ke musuh. Bagi mereka berdua, serang saja terus sampai musuh tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Jadi kemampuan tersebut tentu membutuhkan kecepatan yang tinggi. Kelincahan terpaut satu level. Walau kelihatan serangan-serangan Todoroki lincah, akan tetapi kelemahan Todoroki adalah seringkali membiarkan dirinya terkena serangan, atau kata lain, dia lupa saking asiknya menyerang yang membuat celah padanya terbuka, sehingga musuh yang cerdas bisa mengambil kesempatan untuk menyerang Todoroki. Tidak seperti Fujio, dia selalu memperhatikan serangan dan pertahanan. Bagaimana caranya menyerang yang efektif dan juga pertahanannya masih kokoh. Itu sebabnya Fujio lebih sering terlihat menghindari serangan atau lebih lincah dibanding Todoroki. Battle IQ, Todoroki memang ahli berkelahi. Teknik-tekniknya juga tidak sedikit. Dia bisa berkelahi dengan banyak variasi serangan. Begitu juga dengan Fujio. Keduanya juga memiliki observasi lapangan yang baik. Namun untuk perkelahian satu lawan satu, Fujio lebih kreatif ketimbang Todoroki yang mengandalkan teknik adu jotos atau berhadapan face to face. Karena Fujio sendiri memiliki kecerdasan. Jika adu jotos saja kurang bisa menumbangkan musuh, dia akan mencoba menggunakan variasi lain, seperti serangan atas maupun bawah. Yang sering Fujio lakukan untuk mengurangi defense lawan adalah mencederai kaki. Karena jika kuda-kuda lawan sudah rusak, lebih menguntungkan bagi Fujio untuk memberi serangan telak. Defense atau pertahanan mereka sama, namun stamina unggul Todoroki satu level. Ada yang komen jika stamina harusnya unggul Fujio, tapi sudah saya jelaskan di video mereka masing-masing sih, lihat lagi saja. Ya intinya Todoroki lebih kuat urusan tenaga atau stamina, dan keduanya memiliki mental dan pengalaman bertarung yang sama. Langsung saja kita adu. Nah, karena ini ranahnya High and Low, gaya perkelahinya ya tentu menggunakan teknik. Tidak seperti Crossero yang cuma adu jotos, yang cuma melihat kuatnya serangan dan kuatnya pertahanan. Oke, langsung saja. Fujio bisa menang melawan Todoroki jika yang pertama, karena memiliki level kecepatan dan kelincahan yang sama, Fujio perlu fokus untuk sering menghindari serangan-serangan Todoroki. Sampai ada celah, Fujio bisa dikit-dikit sambil menyerang. Kedua, stamina Fujio lebih sedikit dari Todoroki, jadi jangan terlalu terburu-buru melancarkan serangan, apalagi serangan yang menguras tenaga seperti kebiasaannya yang petakilan dalam menyerang. Karena itu buang-buang tenaga saja, malah Todorokinya bisa saja menghindari dengan mudah. Ketiga, dia harus menggunakan battle IQ-nya untuk menjatuhkan Todoroki beberapa kali, karena kelemahan Todoroki terletak pada jatuh atau dibanting.
Nah, karena Fujio memiliki teknik untuk mencederai kaki atau serangan melayang, mungkin sangat efektif untuk menjatuhkan Todoroki dan melemahkan pertahanannya. Disitulah kesempatan Fujio untuk memberi serangan telak. Dan Todoroki bisa menang dengan mudah jika yang pertama, Todoroki sudah mengenal gaya bertarung Fujio yang suka menjatuhkan atau mencederai kaki. Maka Todoroki harus waspada menghindari serangan teknik Fujio tersebut dengan fokus menghindarinya. Yang kedua, gunakan serangan jarak dekat. Karena jika Todoroki menggunakan serangan yang berjarak, Fujio mudah menghindari. Dengan jarak dekat ini, Todoroki bisa menggunakan pukulannya untuk menyerang wajah dan badan atas. Dan jika Fujio bergerak ke bawah, Todoroki bisa menggunakan lututnya untuk menendang. Karena Fujio tipe petarung yang menggunakan kecepatan untuk powernya, jadi serangan dekat, power Fujio kurang berguna. Yang ketiga, jika diamati dalam film, Fujio ini memiliki kelemahan, yakni ketika sudah terpojokkan, dia akan mudah diserang dalam waktu sekian detik. Jadi ketika sudah terpojok, segeralah bagi Todoroki untuk saatnya melancarkan serangan bertubi-tubi secara cepat. Jika berhasil, Fujio akan terkena damage berat dari Todoroki dan berakhir kalah. Karena jika lolos, Fujio akan segera berpikir untuk menyerang balik. Dan pertarungan mereka bisa saja seimbang jika keduanya sudah saling menyerang dengan tekniknya dan kecerdasan berkelahi masing-masing. Dan di ujung perkelahian, Todoroki lebih banyak terkena serangan Fujio, sedangkan Fujio lebih sedikit terkena serangan Todoroki, namun damage-nya Todoroki tetap terasa dan Fujio dalam keadaan stamina yang habis. Dan keduanya menggunakan serangan terakhir, yaitu adu pukulan lurus dan tumbang bersama. Nah, itu adalah gambaran jika Fujio dan Todoroki bertarung.